Oke, udah kelihatan, Miss. Oke, bisa kita mulai dulu ya, Miss kelas kita. Oke, before we start our materials tonight, let's open our class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And then let's continue our materials. You have a homework to make body paragraph and also overview for IELTS writing class 1. So you can present your homework right now, Miss Aiki. Oke, dibacain apa gimana? Dijelaskan maksudnya. Oh, oke. Uh, okay, I wanna explain about this chart. Mhm. Overall, the bar chart presents how many guests who trip to meet New York, Edo Tokyo, National China in 5 years. According the bar chart, Museum Edo Tokyo has highest guests from 2002 until eh 2000 until 2002, but it show go down in 2003 until 2005. Another interesting point is that gas in Museum National China was a significant upgrade gas in 2005. Overall, the gas in Met, New York, Edo Tokyo National, and China Museum from 2000 until 2005 was fluctuative gas. Thank you. Oke, Oke, thank you, Miss Aiki. Itu kenapa ada dua overall overview, Miss itu? Oh iya, ini gimana ya? Soalnya aku ngelihat di yang contoh di apa di modulnya itu ada overall makanya bingung. Oh, Jadi itu ada dua gimana? contoh yang berbeda, Miss itu. Oh, ada contoh beda ya? Oke, oke. Berarti ini seharusnya diisi apa, Mister? Gimana, Miss? Berarti ini kalau misalkan diperbaikan, ini harusnya diisi apa? Harusnya setelah Conclusion. setelah overview itu badi paragraf satu dan badi paragraf 2. Oh, berarti ini cara penulisannya salah ya? Iya, salah. Cara penulisan salah. Karena itu dua-duanya itu contoh overview, Miss, kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Mhm. Berarti kalau misalkan ini diperbaiki, yang mana yang harus diperbaiki? Miss mau pakai overview yang mana? Yang atas atau yang bawah? Pakai yang atas. Oke, berarti yang atas. Dan itu ada introduction-nya nggak, Miss, itu? Oh, ini nggak ada ya? Ini langsung the bar chart person, how many guests? Apa ini bisa dimaksud introduction nggak kalau yang ini? Kalimat pertama. Iya, itu masuk di introduction. Kemarin introduction-nya ditulis nggak ya kemarin introduction-nya, Miss? Lupa ya kemarin introduction-nya ya, Miss. Iya. Hmm. Nah, itu masuk di kalimat introduction, Miss. Jadi di sini, ini kan sama Yang dengan paraphrasing ya. Paraphrasing yang mm-mm. awal ini yang the graph below shows the number of visitor bla 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 between 2000 and 2005. Nah, jadi di awal itu bikin introduction dulu. Nah, ini masuknya introduction yang awal. Overallnya jangan ditaruh di sini berarti. Jadi introduction pertamanya, the bar chart presents how many guests who trip to MET New York, Edo Tokyo, National China in 5 years. Nah, ini berarti kurang satu nih yang belum dimasukkan. Nah, ini udah ada subject, predicate, udah ada time, udah ada location. Satu lagi yakni unit measurement-nya belum dimasukin tuh. In millions-nya. Berarti di kalimat berapa? Nah, itu bisa disambung jadi satu di introduction, Miss. Jadi kalau Oke. misalkan ya in 5 year, which is measured in millions, misal kayak gitu. Oh, digabung di kalimat pertama. Betul. Oh, oke, oke. Jadi satu kalimat itu eh, jadi satu kalimat itu menyimpulkan grafik. Ya, satu kalimat introduction itu menjelaskan apa yang akan kita jelaskan kayak gitu. Hmm. Jadi kita jelaskan apa yang akan kita jelaskan ya kayak misalkan
Yang kita jelaskan itu meliputi subjeknya apa, predikatnya apa. Nah, di objek itu kan ada tahun, ada batasan waktu, kemudian ada ukuran, kemudian ada lokasi, kayak gitu. Itu yang ada di introduction. Jadi, in 5 years itu kan batasan tahun. And Mm-mm. New York itu Tokyo, National China itu batasan tempat ya. Mm-mm. Nah, berarti kurang satu batasan ukuran atau satuan. Berarti di situ ditambahin in 5 year, misalkan seperti itu ya, which is measured in millions, misal kayak gitu, bisa tuh. Tulisannya begini bukan? Ya kurang S, Yang mana? millions. Oh, oke. Nah, millions kayak itu kalau misalkan ada angka spesifik itu dia nggak pakai S, tapi kalau nggak ada angka spesifik dia pakai S. Oh, oke, oke, oke. Nah, overallnya itu dihapus aja, Miss. Yang depan. Betul. Nah, itu dia dia sebagai introduction. Nah, baru overallnya itu ditaruh di paragraf berikutnya. Hmm. Oke, overall, according to the bar chart, ini ini kayak agak bahasa Indonesia ditranslate bahasa Inggris ya ini. Bahasa ini, bahasa lisan. Museum Edu Tokyo gitu. Edu Tokyo Museum gitu. Oh ya, oke, oke. Edu Tokyo. Oke. Nah, itu karena itu pas, itu pakai head aja, Miss. Ini ya. Betul. Nah, kalau misalkan superlatif degree itu dia pakai apa tuh? Kalau mau nyebut highest, fastest, largest, clearest, itu kurang apa tuh berarti? Zen ya? Kurang tepat. Oh, Sebelum pertanyaan nyebutin highest berarti kurang. to be. Apa? Bukan, Head highest. Zen, bukan gitu ya? bukan then. Apa ya? Kurang artikel the, Miss, the highest. Oh, the. Oke, oke. Okay, had the highest guess from 2000 to 2002. Okay, the Tokyo Museum had the highest guess from the Tokyo. Nah, kita cocokin data. Hmm, from 2000 to 2000. Oke, sebenarnya datanya udah akurat ya. Datanya udah akurat. But it showed go down in 2003 to 2005. Oke, boleh. Another interesting point is that guest in National China Museum was in National China Museum ya. Another interesting point is that, nah kan di situ udah disebutin tuh eh objeknya adalah tamu gitu, guest. Is that guest in National China Museum was nah guest maksudnya gimana nih? Tamu di National China Museum mengalami kenaikan tamu. Nah, itu harus harus ditambahin apa tamunya ini kenapa gitu. Kira-kira tamunya ini kok naik ini yang naik apanya gitu, Miss. Yang naik apanya dari tamu ini, Miss. Jumlahnya. Nah, jumlahnya. Jadi kurang kalimat apa nih? Kuantitinya ya. Jumlah gitu, ya jumlah tamu kayak gitu kan, bukan Mm-mm. tamu di National China, tapi jumlah tamu gitu. Berarti the number of guests gitu. Another interesting point is that the number of guests in National China Museums. Nah, gitu. Eh
China Museum was a significant upward trend ya, Miss, upward trend. Kan itu kita ngomongin trennya gitu. Karena the number of guests-nya udah disebut di awal. The number of guests in National China Museum was a significant upward trend. Bukan in 2005. Kan kira-kira dia naik trennya di 2005 aja atau sebelumnya juga naik dong, Miss? Dia naik turun ya. Cuma yang paling tinggi kan, yang paling signifikan naiknya dari 2004 ke 2005 bukan? Nah, ini Miss, apa istilahnya ya? Istilahnya terbalik, Miss, ini istilahnya terbalik. Gini, the highest itu untuk menunjukkan sesuatu yang ada di ujung ya, ada di tempat yang tinggi, itu kan the highest. Nah, di sini Miss bilang bahwasanya oke, di sini the highest guess from 2002 2000 2000 to 2002. Nah, ini menunjukkan tempat yang tinggi. Jadi ini di sini udah tepat ya. eh ini request remote ya, Miss. Ini ini gimana ya request remote di sini bisa nggak? Udah accept. Oh, udah accept. Nah, ini kan dia menunjukkan itu Tokyo had the highest guess. Nah, ini kalau the highest guess ini in ya, in 2002, in 2002 and 2003. Di sini ya dia dia segini ya. Nah, ini kalau the highest itu dia menunjukkan puncak. Dia menunjukkan puncak. Misal puncak di atas ini bisa kita katakan sebagai the highest. Tapi kalau dia mengalami perubahan itu kita bisa menyatakan bahwasanya itu ada tren. Nah, kalau misalkan Miss Egi bilang upward trend in 2005, 2005 ini di National China ya, di National China Museum ini nggak ada tren, Miss, karena cuman di 2005 gitu. Miss kan bilangnya upward trend in 2005. Tren kenaikan di 2005. Nah, berarti ini dia cuman menunjukkan di tahun 2005. Nah, kecuali kalau misalkan tren itu 2004 to 2005. Nah, itu ada tren dari awal Hmm. ini naik jadi segini. Nah, ini kan tren kenaikan ya. Tapi kalau Hmm. 2005 aja, dia nggak menunjukkan tren karena nggak ada perbandingannya. Oh iya iya iya. Karena cuma nunjukin, oh tahun 2005. Nah, berarti lebih tepatnya the number of guests in National China Museum had the highest gitu, the highest visitors gitu, had the highest visitor in 2005. Nah, itu baru tepat the highest visitors in 2005 karena dia cuma nunjukin yang 2005 kayak gitu. Hmm. Yang Hmm. paling tinggi. Tapi kalau tren harus ada perubahan. Nah, kalau misalkan ini itu Tokyo Museum eh, misalkan dibilang gini, experience downward trend misalkan a downward trend from 2002 to 2000 to 2002. Nah, itu betul. Berarti Edo Tokyo ini mengalami tren penurunan gitu. Mengalami tren penurunan, kemudian dia baru mengalami kenaikan. Kebalik ya ini. Ini penurunan. Ya, sebenarnya dia mengalami kenaikan sih. Nah, ini mending bilang aja bahwasanya the Tokyo Museum had the highest guess in early 3 years kayak gitu. Atau kalau misalkan mau disebutkan ya in 2000, 2002 and 2000 uh, 2000, 2001 and 2002 karena dia menunjukkan puncak gitu. Dia menunjukkan puncak. Atau kalau misalkan mau disebut ya downward trend juga boleh in early 3 years. Ini berapa sih? Satu, dua, in early 2 years atau the highest guess in early 2 years. Kemudian baru but it showed go down in 2003 to 2005. Nah, ini juga kurang tepat. Ini menunjukkan penurunan di
2003 sampai 2005. Sedangkan dia di 2003 ke 2005 ini trennya naik. Nah, ini istilahnya penurunan, seakan-akan dia ini mengalami penurunan terus-menerus dan di sini ini mengalami kenaikan. Nah, ini istilahnya kurang tepat karena it show go down in 2003 2005. Itu kalau Oh misalkan iya iya dilihat iya. ya ini Mhm. mengalami penurunan di tahun 2003 sampai 2005 padahal ini mengalami kenaikan. Nah, Iya itu iya benar. nanti masuk inaccurate data. Dan satu lagi yang kurang dimaksimalin adalah MIT New York. MIT New York di situ belum mention. Oh Nah, oke. sebelum kita ngasih another interesting point is that kita maksimalin dulu kalimat di awal di sini misalkan overall according to bar chart from 2000 it show go down. Nah, ini nanti direvisi. Nah, sebagai contoh aja misalkan kita mau nambahin yang bagian M itu gitu. Jadi kita bisa maksimalin dengan menggunakan transisi while atau Wiris juga bisa. Wiris, MIT, New York Museum, MIT New York Museum. Nah, kira-kira MIT New York Museum ini kenapa nih si MIT New York Museum ini? Nah, kalau misalkan kita lihat di trennya dia mengalami kenaikan. Berarti MIT New York Museum misalkan gini, increase significantly one, 1, 2, 3, 4. Misalkan seperti itu ya. Jadi sementara itu New York Museum increase significantly over the 5 periods. Nah, baru di situ udah kesebut semua ya, Seido Tokyo. Ini contoh ya, kalau misalkan ada yang lebih tepat, misal si Edo Tokyo ini bisa dibilang dia fluktuatif, sedangkan yang National China ini majority dia upward trend. MIT New York sebenarnya majority juga upward trend ya. Jadi kita pilih majority-nya karena di sini dibilang selecting reporting the main features. Nah, jadi jangan terkecoh dengan yang minor-minor ya, Miss. Kita bisa pilih eh yang main gitu. Oh, ternyata remote control kayak gini punya kekurangan ya, ini nge-lag. Ngewiris saya meeting New York. Nah, misal kayak gini, baru dikasih number goes China Museum was a significant upward trend in 2005. Nah, jadi PR-nya adalah membedakan tren dan juga membedakan puncak ya. The highest ini untuk menunjukkan puncak. Kalau misalkan mau nyebutin 2005, berarti di sini yang tepat the highest. Tapi kalau mau menunjukkan perubahan dari 2002 ke 2000 ke 2002 itu menggunakan istilah tren kayak gini ya, signifikan Ya. trend. Nah, ini maksudnya saya paham, tapi karena penggunaan istilahnya keliru, nanti bisa dinilai sebagai inaccuracy gitu, inaccurate data. Nah, ini nanti bisa bikin skor kita downward gitu, downward trend, downward trend kayak gitu. Kayak gitu sih, Miss Egi. Nanti bisa direvisi, Miss, kalau misalkan ya besok kan kita ada meeting kan bisa direvisi itu gitu. Oke. Ada pertanyaan Miss Egi Belum ada. Itu berarti kalimat terakhir yang overall itu berarti dihapus ya? yang oh ya ya betul dihapus saja. Itu nanti nggak ada overview lagi gitu. Ini habis Hmm, overview ke body one, body two kayak gitu. oke. Oke, ada pertanyaan Miss. Belum ada. Oke. Kemarin kita baru ke trend ya Miss. Yang komparatif udah belum? Komparatif kayaknya belum sih, Mister. Iya, baru ke trend significantly gitu-gitu. Oke, jadi kita nanti bahas overview juga yang comparative graph ya Miss. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, eh kalau nggak ada pertanyaan, saya juga mau share screen. Jadi double share screen bisa kok, Miss. Tinggal pilih tab layar atasnya ya. Oh, ini saya udah kan? Mau di stop aja.
Udah, tapi kalau misalkan mau ganti layar sebenarnya nggak perlu ini sih, Miss. Nggak perlu stop screen, tapi kalau mau di stop screen juga boleh nih, Miss. Itu kan ada di atas itu kan ada tabnya tuh, Miss. Nih, Nah, itu kan Miss tinggal pilih tabnya yang mana itu, pilih screen yang mana itu kan bisa tuh. kayaknya susah membingungkan. Oke, Miss. Biar fokus. Oke, udah muncul screen saya, Miss. Udah. Oke, nah kalau gitu, nah kita lanjut kalau kalau yang apa tadi, yang trend ya, yang trend atau dynamic kita udah bahas. Sekarang kita lanjut bahas yang comparative. Hmm. Okay, while to write an overview for a graph with trend, you need to master phrasal combination. To write an overview for a comparative graph, you will be more likely using comparative structures. Here some comparative structure you need to master. Nah, oke, Miss pernah belajar comparison degree, Miss? Pernah. Kalau misalkan bilang eh, saya, saya gitu, Mister Pian sama gantengnya dengan Cristiano Ronaldo kira-kira gimana tuh? Handsome as. Oke, langsung saja. Kalau Mister Pian lebih ganteng dari Cristiano Ronaldo, More handsome. oke. Tapi kalau mobil saya lebih cepat dari mobilnya David Beckham. Faster than. Mhm. Tapi kalau yang paling cepat, Fastest ya. Apa bukan? kurang artikel. The fastest. Oke, terus kalau misalkan hmm, yang paling mahal, Mahal. Paling mahal. yang paling Hmm, mahal. wait. The most expensive. Gimana, Miss? The most. Yang paling mahal kan? The most Ya, expensive. oke. Kalau misalkan hmm, yang paling buruk, Paling apa? yang paling buruk, Buruk. eh the most. Apa ya? Buruk itu eh worst bad, ya. ya worse. Kalau lebih buruk daripada, Lebih buruk. Apa ya? Lebih buruk itu bukan better kan? bukan, ya worse, Oh, worse ya pakai juga. worse sama worst gitu. Oke. Kalau lebih baik, Lebih baik better. kalau paling baik, Hmm, apa ya paling baik? Apa misal? the best. Oh iya ding, the best. Oke, kalau misalkan paling cakep, Cakep cantik. cakep bukan cantik, cakep. Good. Baik, bagus. Oke, kalau paling marah, Paling marah. ya, Angriest. Emang ada angriest? ya, furious sih lebih tepatnya. Oke, Oh. oke, kalau gitu nggak ada masalah ya sama comparison degree ya. Nggak ada masalah ya, Miss, sama ini ya, Miss. Ya, insya Allah. Oke, kalau gitu kita lanjut. Overall, it can be seen that Bernice Bun is generally the busiest bakery outselling. Nah, di sini dia memakai comparison degree. Kenapa dia tidak menggunakan trend seperti yang atas, menggunakan adverbial phrase or noun phrase? Karena kita coba perhatikan grafik di bawah ini.
Nah, di dalam grafik ini, misalkan ya, di sini kan ada dua toko nih. Ada Lovely Love sama Bernie Burns. Nah, yang Bernie Burns sama Lovely Loves itu masing-masing punya item untuk dijual. Sebagai contoh ada cakes, kemudian ada cookies, kemudian ada toasted sandwiches, kemudian ada fresh love, rolls, dan lain sebagainya. Nah, item-item tersebut itu tidak menunjukkan penurunan maupun kenaikan. Karena kalau misalkan kita geser ya, kita geser ke item berikutnya, di situ sudah berbeda gitu. Kalau misalkan kita mau bilang cakes ini mengalami kenaikan atau penurunan, datanya ini nggak ada gitu. Datanya ini cuma satu ya, cakes di sini aja. Dia nggak ada penurunannya, nggak ada kenaikannya, cuman menunjukkan bahwasanya Bernie Burns jadi dia lebih tinggi penjualan cakesnya daripada si Lovely Loves. Nah, makanya di sini bisa dibilang ini Miss, the highest. Nah, kita bisa menggunakan the highest di sini. Karena apa? Karena penjualan cakes ini lebih tinggi daripada di Bunny Burns lebih tinggi daripada Lovely Loves. Nah, sebagai contoh ya, uh, outselling cakes at Bernie Burns was the highest gitu misalkan. Nah, itu bisa kayak gitu. Kita nggak bisa bilang bahwasanya uh, outselling cakes in Bernie Burns was a significant upward trend, nggak bisa karena nggak ada trennya. Dia cuman paling tinggi, dia lebih tinggi dari Lovely Love, nggak ada trennya dia. Dia cuman lebih tinggi aja kayak gitu. Nah, makanya di example di sini dibilang, overall it can be seen that Bernie Burns is generally the busiest bakery, outselling Lovely Loves in 6 out of 8 item. Jadi dia ngejual lebih banyak dari Lovely Loves di 6 daripada dari 8 items kayak gitu. Menjual lebih banyak ya outselling. Nah, di sini ada cakes, cookies, sandwiches, fresh loaves, kemudian rolls, crepes, sama donuts. Nah, di 6 item ini dia lebih tinggi. Maka dia pakai istilah the busiest. Atau bisa juga diganti the highest gitu. The highest sales. On the whole, savory foods such as toasted sandwiches, salads, and rolls are not as popular as sweet items like cake and cookies. Jadi ya ini ya, toasted salad and rolls nggak sepopuler yang manis ya. Ada cake, ada cookies. Ya intinya dia menggunakan comparison degree. Dia nggak menggunakan trend karena nggak ada trend yang harus dijelaskan seperti itu. Oke, Miss Egi ada pertanyaan, Miss. Ada. Gimana, Miss? Kalau misalkan nanti tes beneran untuk grafik-grafik ini, apakah di soal atau di questionnya itu ada kalimat misalkan kooperatif dan sebagainya gitu? Ataukah memang langsung aja nih kita paraphrase based on grafik? Nggak ada keterangannya sih Miss, mau komparatif mau tren gitu. Jadi kita harus analisis sendiri nih grafnya komparatif atau tren kayak gitu Miss. Oh, oke. Soalnya cuman ya itu tadi kayak contoh-contoh itu di bawah kayaknya ada contoh soalnya. Oke. Ada contoh real soalnya nggak ini kayak gini aja soalnya itu cuman kayak gini aja. Mana sih? Nah ini misalkan the illustration show how chocolate is produced. Kemudian summarize bla bla bla, make comparison where relevant, write at least 150 words. Ya udah, kita suruh ngerjain no. Gak ada Mencontohkan ya. keterangan Hmm. ini tuh bagian Hmm. maps, ini bagian proses, ini ada juga. Nah kayak gini, ini proses. Nah, nggak ada Hmm. keterangannya. Ini juga modelnya ya the diagram below show the main reason apa gitu ya udah nggak ada keterangan trend atau comparison kita diminta untuk analisis sendiri ini bentuknya apa nah kayak gini misalkan number of participants by activity 2000 to 2020 nah ini film club martial arts amatir dramatic. Kemudian ada table tennis, ada musical performances. Nah, ini kan
ini kalau misalkan kita lihat ini tren atau komparatif, Miss? Tren Tren ya, karena di sini ada perubahan udah tahun. tahun. Hmm. Ya, betul. Jadi di sini kita analisis sendiri, kita nggak dikasih keterangan ini bentuknya komparatif atau tren seperti itu. Tapi biasanya kalau tren itu dia ada keterangan waktunya ya. Iya, betul. Yang membedakan tren sama komparatif adalah dia ada keterangan tahun dan karena ada keterangan tahun itu sudah mempengaruhi bagaimana cara kita harusnya menjelaskan. Cuman data tren itu bisa kita pakai penjelasan statik untuk tren. Misalkan tadi Miss mau nyebutin bahwasannya national China was the highest gitu. The number of cases in national China was the highest in 2005. Nah, bisa menggunakan istilah trend was the highest. Meanwhile, itu New York. Meanwhile, in 2000, national China is the least popular than others. Misalkan di sini paling rendah, di sini paling tinggi. Nah, itu bisa kita pakai istilah eh, statik ya, istilah statik atau komparatif kayak gitu untuk menjelasin trend kayak gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya istilah tren itu juga sebagian ya. Sebagian bisa kita gunakan untuk menjelaskan model statik kayak gini, tapi nggak semuanya bisa. Eh, jadi harus lebih spesifik. Kalau misalkan istilah tren itu kita gunakan untuk menjelaskan istilah komparatif kayak gini, itu harus spesifik dan ya, sebagian memang menggunakan istilah tersebut, sebagian nggak menggunakan karena terlalu riskan. Nah, kalau misalkan, oke, cakes, misal Bernie Burns, itu penjualannya ya, Bernie Burns cake sales was the highest selling, misalkan kayak gitu, the highest sales ya, the highest sales. Meanwhile, for the fresh love experience a decrease sales misalkan kayak gitu. Nah, itu dia menggunakan istilah decrease. Jadi yang dimaksud adalah oke, cakes penjualan cakes ini dia yang paling tinggi. Tapi untuk penjualan fresh loaves dia mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penjualan cake. Nah, itu bisa menggunakan istilah semisal decrease gitu. Jadi penjualan yang fresh love intinya dia lebih dikit daripada penjualan yang cakes, tapi dia menggunakan istilah decrease. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi nggak semuanya bisa kita pakai. Nggak semuanya kayak kita bisa pakai kayak istilah eh, upward trend, nah gitu, considerable upward trend atau good down. Nah, good downtrend atau downtrend. Nah, itu nggak bisa kita pakai semuanya kayak gitu, Miss. Downward trend, nah itu. Tapi sebagian untuk menjelaskan pengurangan, penambahan itu masih bisa dipakai. Oke. Tapi harus jelas itemnya ya. Biasanya itu Mm. digunakan untuk perbandingan. Kayak misalkan, oke, misalnya Barry Burns salad sales was the least one. However, for donuts ya, for donuts item, nah ini nggak bisa sih ini. Kalau salad at the least one berarti donuts dia as the highest one ini. Kayak gitu. Nah, sebagian bisa, sebagian tidak bisa dipakai. Tapi solusinya adalah karena keterbatasan penggunaan istilah tren untuk menjelaskan statik, itu makanya pakai yang namanya comparison degree seperti itu, yang lebih mudah untuk dipakai. Tapi kalau misalkan dapat tren, nah itu istilah comparison degree bisa kok dipakai di tren untuk menjelaskan tahun-tahun secara statik seperti itu. Oke, Miss Egy ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ke. Nah, ini namanya double chart. Silahkan coba dibaca untuk double chart ini kira-kira
Bingung nggak kalau harus nulis introduction sama overview-nya? Gimana, Miss? Apakah kalau membingungkan untuk double chart seperti ini? Hmm, ini yang atas persen ya. Tulis by region of origin persen. Tulis by region. Tulis. Hmm, oke. Ini kira-kira masuk komparatif Tulis atau by. trend? Hmm, komparatif. Eh, iya Oke, bisa ya. ya komparatif, Miss. Karena di sini nggak ada Mm-mm. perubahan tahun dan Nggak ada, iya nggak ada masing-masing tahun. itemnya berbeda. Nah, kalau misalkan Miss bingung untuk analisis overview-nya, itu bisa menggunakan empat hal ini ya sebagai analisis untuk membantu. Yang pertama, kita bisa cari the big changes-nya itu apa. Perubahan besar ya, perubahan besar itu lebih banyak didapati ketika di data trend. Nah, yang kedua itu adalah the highest and the lowest. Nah, ini bisa dilihat mana data yang paling tinggi, mana data yang paling rendah. Kemudian yang ketiga itu bisa dilihat any similarities. Apa data yang mirip, yang mirip-mirip. Kalau di trend juga banyak data yang mirip. Kalau di sini di komparatif juga terkadang ada data yang mirip. Kayak misalkan di sini ada sightseeing for American tourist and Asian tourist. Nah, ini kan main activity yang mirip gitu, yang sama bahkan seperti itu. The highest and the lowest ya ini 37% sama 35%. The lowest ada 10%. The big changes ya, the big changesnya di sini nggak, kalau nggak ada the big changesnya ya udah pakai yang dua yang tiga gitu. Oh, nggak ada big changesnya berarti lanjut analisis berikutnya. Kemudian remain unchanged, ini sesuatu yang nggak berubah sama sekali. Ada nggak di sini yang nggak berubah? Misal nggak ada yang berubah ya, ya udah berarti kita bisa skip untuk nyari yang remain unchanged yang nggak berubah. Nah, di sini nggak ada sih yang nggak berubah sama sekali. Karena di sini cuma menunjukkan satu data. Nah, kalau misalkan dapet chart kayak gini, tetap untuk nulis introduction-nya cuman butuh paraphrase ini dan make sure di situ ada subject predikat, time, location, and also unit measurement. Kalau nggak ada time-nya berarti ya nggak perlu ditulis seperti itu. Terus, hmm, kemudian kalau nggak ada measurement-nya, ada sih measurement-nya. Kalau nggak ada time-nya berarti ya nggak usah ditulis. Ya, nggak ada time-nya ya di sini ya. Tahun berapa gitu nggak ada. Nah, kalau setelah itu, setelah kita paraphrase the introduction, baru kita tulis overview-nya. Nah, cara menulis overview seperti ini sama seperti kayak Miss Practice tadi loh. Yang trend, cuman di sini kan ada dua data nih. Yang pertama ada data chart, yang kedua Mm-mm. ada data table. Nah, bikin aja Miss tadi kan bisa tuh nulis trend jadi dua kalimat ya. Nah, ini sama. Tulis saja yang data chart ini jadi satu sampai dua kalimat misalkan. Nah, baru setelah itu lanjut ke data yang tabel ini satu sampai dua kalimat juga. Atau Hmm. ini satu kalimat, ini dua kalimat. Ya, intinya
Miss jelasin satu-satu dulu. Yang chart dijelasin dulu, baru kemudian move ke table kayak gitu. Dan itu jadi satu paragraf untuk overview kayak gitu. Oke, kalau di sini paragraf pertama kan chart nih. Kira-kira Miss Egi mau jelasin soal apa nih di chartnya? Kalau di chart ini ya, yang tertinggi ya, tertinggi dan terendah, turis. Mhm. Oke, bisa ya tertinggi yang terendah. Kalau di tabelnya, kira-kira mau jelasin soal apanya? Kalau yang di table, eh days of stay mungkin ya, Mhm. terus sama main activity. Oke, main activity. Oke, jadi bukan Euro, Euro, Europe ya, European count tourist ya. European tourist ini dia punya average length of stay-nya paling banyak gitu. Sedangkan Mm-mm. yang paling rendah itu ada ASEAN turis. Nah, itu juga bisa. Terus ditambah lagi, oke, European tourist sama turis from other regions itu punya most popular accommodation yang sama. Hmm. Sedangkan untuk main activity, ASEAN turis dan American turis itu punya kesamaan. Mm-mm. Nggak bisa sih ditulis kayak gitu. Udah oke sih, Miss ini. Udah kebayang ya mau apa yang mau ditulis ya, Miss. Iya. Kalau gitu, misalkan waktu kita nulis itu suka-suka kita kan, yang penting datanya itu sesuai atau enggak dengan yang di chart gitu ya. Iya, betul. Yang penting sesuai atau enggak dan formatnya oke ya, yang pasti. Format kepenulisannya. Nah, nanti bisa dilihat gimana hasilnya kalau sudah ditulis. Oke, itu untuk trend sama comparative. Ada pertanyaan, Miss? Belum ada, Mister. Nggak ada. Iya, belum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin ke yang proses sama maps. Writing an overview for the process and maps. If you have a describing process task in the exam, you will be given a diagram with a series of pictures. The diagram shows the stages of how something is made or how something works. And those series of stages may become a clue for you to write an overview. Nah, kalau proses lebih easy karena ya stages of how something is made or how something works itu kayak kita baca manual books gitu. Nah, dan itu juga bisa jadi clue untuk menuliskan overview. Nah, untuk map, this type of question often shows you a plan of a city in a two time period, and you have to describe the main changes between the two periods. The most common time periods are between time in the past, example 2000, and now, two times in the past, example 2000 and 2010. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini contoh gimana maps ya. Sorry, proses. Now, the picture below show how tea is produced. They also illustrate the process of making a cup of tea. Nah, ini ya, Miss. Ini contoh yang berbeda ya, satu dua ini ya. Jadi di sini ini introduction, terus di sini ini overview. Nah, yang kedua ini dia cuma ngasih contoh overview. Ini dua contoh yang berbeda ya, ini, Miss. Oh, oke, oke. Nah, yang di sini, oke, dia paraphrasing dulu ya, introduction, habis itu kasih overview. Overview-nya dia bagi dua nih. Yang pertama, overall, the process consists of two main stages. The industrial production of tea leaves and the domestic preparation of tea for drinking. Nah, ini dia bagi dua, ya produksi di industri sama persiapan untuk diminum. Nah, sedangkan yang kedua contohnya overall, the process consists of 13, 18 ya harusnya, 18 ya ini. 18 stages starting from growing the tea either in India or China as the first step until the tea is ready to serve as the last stage. Yang contoh kedua lebih
Simpel ya. Betul, karena dia nyebutin jumlah stage-nya, terus langkah pertamanya apa, langkah terakhirnya apa, udah gitu aja. Nggak ada angka-angka di sini, Mm. cuma nyebutin urutan. Nah, sama halnya dengan Maps, ini tahun 2000 sampai hari ini. Oke, di sini tanah kosong ya, tanah kosong, tanah kosong, tanah kosong. City centernya nggak ada apa-apa. Nah, kalau dibandingin sama yang ini lebih padat. City center udah Mm. ada beda, ini jadi new shop, train station berubah jadi police station. Nah, dia pertama introduction ya, seperti biasa kita paraphrase question, kemudian kita bikin overview. In general, it appears that Castellan has become a much more modern city with far more shopping and transport facilities. Ya udah kayak gitu. Cuman Mm. ngejelasin apa yang terjadi di kota ini yang sekarang gitu kan. Ini pas sama today. Ya udah dia jelasin yang today ini lebih modern with far more shopping and transport facilities. Ya udah kayak gitu aja. Jadi lebih ya sama aja sama nggak ada angka-angka di situ, Miss. Iya. Gimana? Ada pertanyaan, Miss, untuk proses sama Maps? Belum ada. Kayaknya lebih easy ya, Miss, proses sama Maps. Iya, kelihatannya sih ya, kelihatannya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masih di introduction dan juga overview ya. Kita PR dulu. PR-nya tadi udah ada satu ya untuk revisian. Terus ini pilih aja deh PR-nya. Mau yang comparative graph atau yang proses atau yang maps. Atau mau tiga-tiganya. Pilih yang mana, Miss? Nanti dilihat dulu kali ya. Coba-coba Oke. dulu. Pokoknya dua ya PR-nya yang revisi sama pilih salah satu dari maps. Maps-nya ada di halaman 17, prosesnya 16, sama yang double chart ini komparatifnya di halaman 14 ya. Pilih salah satu ya, Miss Egi ya. Oke, Oke. Ada yang mau ditanyakan, Miss? belum ada. Belum ada. Kalau gitu nanti Miss kerjakan PR-nya sama revisiannya. Besok kita diskusikan lagi. Gitu aja ya, Oke, Miss. ya oke. Okay, so if you don't have any questions, let's close our class today. And I think you still have a class, yeah, Miss. Ya, With whom, Miss? Miss Farah. Miss Farah. I think you have a class with Miss Tia, right? Enggak, Miss Farah dulu. Last class with Miss Farah. Okay, so see you for the next meeting, Miss. Let's close our class today by reciting Hamdalah together. Tunggu. Alhamdulillahirabbil alamin, and see you for tomorrow, Miss. Bye See bye. you. Thank you.